Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Ayunda Sari dengan NIM 2001135, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zuniandeska dengan NIM 200301120, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, kami ingin menganalisis laporan keuangan PT Bakti Agung Propertindo Tbk dan data yang kami ambil tertanggal 31 Maret 2021. Adapun laporan yang ingin kami analisis, yang pertama yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan laporan posisi keuangan. PT Bakti Agung Propertindo Tbk didirikan di Republik Indonesia dengan nama PT Paku Bumi Sejahtera. Pada tanggal 24 Juni 2015, perusahaan resmi mengubah namanya menjadi PT Bakti Agung Propertindo sesuai dengan Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2015 oleh Nani Sri Wardani SH di Notaris Tangerang. Ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang properti dan apartemen, real estate, dan perencanaan pembangunan. Pada tanggal 30 Agustus 2019, perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui surat nomor S126D04 tahun 2019 untuk melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 1.677.522.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal 50 per saham dengan harga penawaran sebesar 150 per saham dan 1.342.017.600 waran seri 1 yang menyertai saham biasa atas nama yang dikeluarkan dalam rangka penawaran umum. Pada tanggal 16 September 2019, saham dan waran seri 1 tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke laporan keuangan PT Agung Bakti Propertindo Tbk. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yang meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal. Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pertama yaitu laporan laba rugi. Laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan yang menunjukkan hasil operasional suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini menunjukkan seluruh pendapatan dan beban yang terjadi dalam suatu periode, hingga hasil laba rugi yang diperoleh perusahaan pada periode tersebut. Laporan laba rugi pada PT Bakti Agung Propertindo Tbk pada penjualan tahun 2019 sebesar 18.210.425.155 rupiah dan pada tahun penjualan 2018 sebesar 5.919.868.127 rupiah. Berarti penjualan mengalami kenaikan sebesar 12.290.557.028 rupiah. Bruto pada tahun 2019 sebesar 5.741.509.764 rupiah dan laba bruto tahun 2018 sebesar 1.867.478.557 rupiah. Berarti laba bruto mengalami kenaikan sebesar 3.874.031.207 rupiah. Laba usaha pada tahun 2018 sebesar 272.094.868 rupiah
dan tahun 2019 sebesar Rp2.093.146.539. Total laba sebelum pajak final dan penghasilan pada tahun 2018 sebesar Rp288.919.054 dan tahun 2019 sebesar Rp3.921.907.846. Total laba komprehensif 2018 sebesar Rp133.477.032 dan tahun 2019 sebesar Rp3.458.239.830. Terakhir yaitu laba per sahamnya pada tahun 2018 sebesar 0,88 dan pada tahun 2019 sebesar 2,07. Yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan perubahan ekuitas pada PT Bakti Agung Propertindo Tbk. Pada tanggal 1 Januari 2018, total modal sebesar Rp10.144.155.215 dan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.977.632.247 dan pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah Rp440.736.512.441. Dan yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Nah, bisa kita lihat pada gambar ya. Di sini ada laporan posisi keuangan PT Bakti Agung Propertindo. Kita sama-sama sudah mengetahui apa saja akun-akun yang terdapat dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Aset terbagi menjadi dua, aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap. Di dalam aset lancar ada kas dan bank, di mana pada tahun 2018 sebesar Rp117.863.484 dan di tahun 2019 sebesar Rp369.208.152, di mana jumlah kas dan bank mengalami kenaikan sebesar Rp251.344.668. Selain dari kas dan bank, di dalam aset lancar juga terdapat piutang usaha sebesar Rp9.312.755.998. Aset real estate Rp599.412.868.540. Uang muka kontraktor sebesar Rp8.235.589.500. Pajak dibayar di muka sebesar Rp11.303.307.041. Dan jika ditotalkan, total seluruh aset di tahun 2018 sebesar Rp273.036.330.214 dan di tahun 2019 sebesar Rp598.878.219.754. Berarti total aset mengalami kenaikan sebesar Rp325.841.889.500. Yang kedua, ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Total seluruh liabilitasnya sebesar Rp151.707.313. Yang ketiga ada ekuitas. Total ekuitasnya sebesar Rp440.736.512.441.
total liabilitas dan ekuitas tahun 2018 sebesar 273 miliar 36.330.214, sedangkan di tahun 2019 sebesar 598 miliar 878.219.754, berarti mengalami kenaikan sebesar 320 miliar 841.889.540. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Nah, bisa kita lihat pada gambar ya. Ada laporan arus kas PT Bakti Agung Propertindo Tbk. Arus kas dari aktiva operasi, ada penerimaan kas dari pelanggan sebesar 8.109.918.494. Pembayaran kas kepada pemasok dan operasional lainnya sebesar 339.109.115.413. Pembayaran kas untuk karyawan sebesar 3.149.798.777. Di tahun 2019 tidak ada membayar pajak final. Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi sebesar 330.198.696. Arus kas dari aktivitas investasi, penerimaan dari piutang pihak berelasi sebesar 16 miliar, perolehan aset tetapnya tidak ada. Arus kas neto diperoleh dari aktivitas investasi sebesar 16 miliar. Arus kas dari aktivitas pendanaan, penerimaan dari pinjaman bank sebesar 69 miliar 29 juta. Pembayaran untuk pinjaman bank sebesar 1 miliar 258 juta 400 ribu. Penerimaan setoran modal penawaran umum perdana sebesar 251 miliar 628 juta 300 ribu. Pembayaran biaya emisi saham sebesar 5 miliar 38 juta 559.636. Penerimaan dari utang pihak berelasinya tidak ada. Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar 314 miliar 360 juta 340.364. Kenaikan neto kas dan bank sebesar 251.344.668. Kas dan bank pada awal tahun 117.863.484. Kas dan bank pada akhir tahun sebesar 369.208.152. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.